Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1893. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan mereka nampak seimbang. Ada dua kekuatan, tetapi sayangnya itu tidak cukup untuk melihat pengorbanan darah di depan utusan suci ini. Melihat bahwa dirinya tidak dapat mengalahkan Kaisar Yoming dalam waktu singkat, utusan suci Terata Hitam segera meraung dan boom. Seluruh tubuh Dewi Taiyin mekar dengan cahaya hitam yang tak berujung, dan seluruh tubuhnya langsung menyatu dengan kolam darah hitam di bawah dan duar. Aura jurang yang mengerikan naik ke langit, dan garis-garis kekuatan hitam melonjak keluar dari kolam darah hitam, dan itu langsung diintegrasikan ke dalam tubuh Dewi Taiyin. Pergi. Dewi Taiyin berteriak pelan, dan sebuah rune yang dalam langsung mengalir di cermin Yinming di antara kedua alisnya, sebelum kemudian meledak dengan kekuatan yang beberapa kali lebih kuat. Itu lebih menakutkan dari sebelumnya, dan dengan ganas menyerbu ke arah Kaisar Agung Yoming. Yinming terwujud. Dengan suara yang keras, Kaisar Agung Yoming langsung terpental dan sosoknya perlahan muncul di bawah cahaya cermin Yinming. Hei, izinkan aku bertanya padamu, bagaimana mungkin kamu, seorang Kaisar Empat Agung, menjadi begitu lemah? Ternyata itu hanya jiwa yang tersisa. Cukup bagus bahwa jiwa yang tersisa ini mampu melawan utusan suci begitu lama. Dia terkekeh, dia masih sedikit takut pada awalnya terhadap Kaisar Agung Yoming. Akan tetapi sekarang ketika dia melihat bahwa Kaisar Yoming yang hanyalah sisa jiwa dan hatinya tiba-tiba menjadi tenang. Nah, Qin, orang ini dapat mengaktifkan kekuatan jurang dalam kolam darah ini. Kaisar ini hanyalah sisa jiwa, saya takutnya, kata Kaisar Agung Yoming. Dia berkata dengan ekspresi jelek. Kekuatan jurang itu meresap kemana-mana. Jika dia dalam kekuatan penuhnya, dirinya tentu saja tidak akan takut pada utusan suci manapun di depannya ini. Namun kini dirinya hanyalah sisa jiwa. Akan tetapi ia agak kewalahan oleh kekuatan jurang ini. Sudah lama ku katakan bahwa kita harus pergi ke Gunung Huangquan milik Kaisar ini terlebih dahulu. Jika Kaisar ini dapat memasuki Gunung Huangquan untuk memulihkan kultivasi Terata Hitam ini, utusan tidak akan bisa menghancurkanku sampai mati, kata Kaisar Agung Yoming. Dia mengeluh dalam hatinya. Namun Qin mengabaikan keluhan dari Kaisar Agung Yoming, dan dia melihat genangan darah di bawah. Apakah itu kekuatan jurang, kata Qin. Hatinya tergerak, dan tiba-tiba Qin menoleh lalu melihat bahwa Molly di samping sepenuhnya telah diselimuti oleh aura jurang yang datang sendiri padanya. Saat ini Molly dikelilingi oleh kabut hitam seperti ulat sutra yang memintal seperti kepompong. Di dalam kehampaan, aura hitam yang tak terhitung jumlahnya terus menjerat Molly, menyelimutinya di tengah. Adegan ini akan membuat siapapun melihatnya sangat menyeramkan. Bagaimana bisa orang mesum seperti itu datang sehingga kekuatan jurang yang dapat mengubah warna seluruh alam semesta tidak dapat membahayakan anak ini? Sialan, kata Kaisar Agung Yoming. Dia tercengang dengan ekspresi terkejut. Setidaknya dalam kondisinya saat ini, jika dia terbungkus dalam begitu banyak kekuatan jurang, pasti dirinya tidak akan memiliki akhir yang baik. Di dalam kepompong hitam, Molly menggigil di saat merasakan tatapan Qin. Dia pun buru-buru menjelaskan. Qin, aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Energi jurang ini datang dengan sendirinya padaku, aku tidak bisa menahannya, kata Molly. Dia juga merasa bingung karena ditatap oleh Qin. Jangan khawatir, aku tidak akan menyalahkanmu, kata Qin yang menyeringai. Dan lalu dia bergerak, tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya Qin tiba-tiba muncul di atas Molly, lalu menendangnya dengan keras. Seketika kekuatan mengerikan langsung menghantam Molly ke bawah.
Qingchen, apa yang kamu lakukan? Tolong dengarkan penjelasanku, kata Molly dengan panik. Akan tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, terdengar ledakan dan seluruh tubuh Molly sudah terbanting keras ke dalam kolam darah hitam di bawah tempat kekuatan jurang itu terus-menerus muncul. Ledakan. Di saat Molly memasuki kolam darah hitam itu, seluruh kolam darah hitam itu seketika mendidih, seolah-olah itu benar-benar membara oleh api. Itu berguling dengan keras, dengan sangat mengerikan. Aku. Molly membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, akan tetapi mulutnya langsung dipenuhi dengan genangan darah hitam itu yang tak terhitung jumlahnya, dan Molly sama sekali tidak dapat berbicara. Saya melihat genangan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti ular terus-menerus merembes ke pori-pori tubuh Molly. Beberapa genangan darah tampaknya memiliki kebijaksanaan. Mereka nampaknya berlomba-lomba memasuki mata, lubang hidung, telinga, dan mulut Molly. Dan bahkan beberapa bagian tubuh yang tersembunyi lainnya nampak terus mengalir masuk dengan tidak sabar. Molly, berhentilah bicara. Aku tahu kamu tidak bermaksud begitu, tetapi karena kamu dapat menyerap kekuatan jurang, maka lepaskan dan seraplah semuanya sepuasmu. Kita semua adalah orang-orang kita sendiri, jadi jangan bersikap tidak sopan padaku, kata Qingchen berkata sambil terkekeh. Siapa temanmu? Kata Molly. Dia mengeluarkan suara merengek dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya telah terbungkus dalam darah yang tak terhitung jumlahnya. Semua darah mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan, dan dengan suara ledakan, aura yang mengerikan langsung meletus dari tubuh Molly. Dan kolam darah gelap yang awalnya dikendalikan dan diaktifkan oleh utusan suci terata hitam kini melepaskan diri dari kendali utusan suci terata hitam, dan semuanya mencoba memasuki tubuh Molly. Bagaimana anak ini bisa begitu menarik pada aura kekuatan jurang? Kata orang suci terata hitam di tubuh Dewi Taiyin. Wajahnya berubah drastis. Setelah Molly memasuki kolam darah gelap itu, dia benar-benar merasakan bahwa hubungannya dengan kolam darah langsung melemah, seolah-olah ada kekuatan yang mengambil kendalinya secara tak terlihat. Tapi bagaimana ini mungkin? Kolam darah jurang ini dilebur olehnya menggunakan metode rahasia jurang yang dikombinasikan dengan aura jalan dunia bawah, kekuatan laut bencana abadi, dan kekuatan aturan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah. Itu disempurnakan secara khusus olehnya untuk menyatu dengan Dewi Taiyin. Dapat dikatakan bahwa kolam darah jurang ini dikendalikan olehnya dan tidak mungkin untuk lepas dari kendalinya. Mungkinkah tubuh parasit yang legendaris itu memiliki fungsi khusus seperti itu? Sementara pikirannya bergetar saat ini, Qingchen di samping terkekeh. Hahaha, Yoming, lihat. Bukankah teratai putih ini tidak dapat mengaktifkan kekuatan jurang lagi di kolam darah? Kaisar Yoming menatap kosong ke arah Qingchen lalu ke arah Molly yang diselimuti dan terjerat oleh energi jurang yang tak berujung di bawahnya seperti hantu, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Oh, sialan. Bukankah anak ini Qingchen terlalu kejam untuk membuat anggota suku jurang kehilangan kendali atas kolam darah jurang? Dia menendang anak Molly itu langsung ke kolam darah yang penuh dengan energi jurang. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Pada saat yang sama, melihat Molly yang berjuang dengan gila-gilaan di kolam darah dan menarik energi jurang yang tak terhitung jumlahnya, Kaisar Agung Yoming tidak bisa untuk tidak menjadi kagum. Anak ini benar-benar mampu. Dalam sebagian besar hidupnya, ini adalah pertama kalinya dirinya melihat seorang pria yang begitu tertarik pada energi jurang yang sangat menakutkan di dunia. Bunuh. Ketika pikirannya terguncang, Kaisar Agung Yoming meraung dengan marah dan langsung melakukan gerakan pembunuh lagi ke arah Dewi Taiyin. Duar. Aura dunia bawah yang mengepul bagaikan lautan luas menyapu dirinya secara seketika. Sialan, kalian orang-orang tercela. Dewi Taiyin berteriak dengan marah, dan dengan suara mendengung sebuah rune gelap tiba-tiba menyala di antara alisnya, mencoba menarik dukungan dari kolam darah di bawah. Akan tetapi tidak peduli bagaimana dia mendesaknya, kolam darah di bawah sama sekali tidak mematuhi kendalinya. Dia pun hanya bisa meraung, memobilisasi kekuatan di tubuhnya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Sungai hitam panjang menyapu langsung bertabrakan dengan
energi yang dilepaskan oleh Kaisar Agung Yoming. Duar. Dalam sekejap seluruh gua bergetar hebat dan gelombang kejut yang mengerikan menyebabkan seluruh gua berguncang. Rune yang kompleks dan gelap di dinding batu ruang di sekitar menyala dan mengalir. Hanya dengan begitu kekuatan ini dapat dilawan, jika tidak seluruh ruang akan hancur dan dinding batu ini juga akan runtuh. Hei, boneka kecil utusan suci teratai hitam, mengapa kekuatanmu jauh lebih lemah dari sebelumnya? Kata Kaisar Agung Yoming. Dia tertawa aneh dan dirinya tampak seperti burung hantu malam terus-menerus menyerang. Aura Kaisar Agung Yoming yang mengepul meresap dan menyebar ke segala arah. Ejekan utusan suci teratai hitam sebelumnya telah menyakitinya, jadi dirinya tentu saja ingin menatapnya dengan baik. Pada saat yang sama, Kaisar Sime mengambil tindakan. Duar. Kekuatan pesona tingkat Kaisar Agung terus menghantam, menyerang dan membunuh dari jarak yang jauh, membantu Kaisar Agung Yoming. Dan juga lelur batu, kalian harus keluar dan meregangkan otot-otot kalian, kan? Kata Kincen. Dia berkata dengan acuh tak acuh kepada lelur batu dan yang lainnya. Kincen melambaikan tangannya dan segera dalam sekejap sekelompok pria kuat muncul di depan. Mereka semua adalah 4 ahli Kaisar Semu, yaitu lelur batu, serangga pemakan jiwa, tetua batu abadi, silau, dan serangga bermata 1000. Begitu keempat orang ini muncul, mereka langsung mengaktifkan 4 harta karun semi kaisar mereka, dan dengan suara mendengung, kunci pengikat dewa, lonceng kaisar hantu, pena hakim, dan kain kapan, keempat harta karun tingkat Kaisar Semu itu langsung melayang di udara membentuk formasi dalam sekejap. Formasi yang sangat mengerikan, yaitu formasi jiwa 4 elemen. Duar. Formasi besar seperti lautan luas langsung menyelimuti Dewi Taiyin, dan rantai hitam memenuhi langit. Dengan panik melilit Dewi Taiyin. Ada begitu banyak rantai hitam, masing-masing seperti gunung menyapu kehampaan. Aura yang menakutkan itu ditekan dan Dewi Taiyin tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam. Apakah masih ada orang lain? Kata Dewi Taiyin. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Berapa banyak orang yang dibawa oleh orang ini? Dan yang lebih mengejutkan Dewi Taiyin adalah bahwa Kincen ini telah membawa begitu banyak orang bersamanya, akan tetapi dirinya sama sekali tidak dapat menyadarinya. Bahkan ketika dia melewati tirai langit sungai mayat hidup, dirinya bahkan tidak terganggu oleh tirai langit sungai mayat hidup. Bagaimana pihak lain bisa melakukannya? Tetapi saat ini Dewi Taiyin tidak dapat lagi mengendalikan begitu banyak hal. Kaisar Yoming dan banyak pria kuat lainnya semuanya mengambil tindakan, dan tekanan padanya meningkat secara eksponensial dalam sekejap, membuat hatinya tiba-tiba berdosa. Dia merasakan tekanan yang sangat besar padanya, dan juga karena pada saat ini utusan suci teratai hitam menemukan bahwa kendalinya atas kumpulan darah di jurang bawah semakin melemah saja. Ketika dia datang ke dunia bawah secara paksa, dia benar-benar membayar harga yang sangat mahal, dan dia menyerahkan tubuhnya dan hanya mengandalkan jiwa asli ini untuk menjadi parasit pada tubuh Dewi Taiyin. Selama mereka dapat sepenuhnya menyatu, maka mereka berdua dapat menjadi satu dan memiliki 2 jiwa. Mereka tidak hanya dapat melakukan perjalanan di dunia bawah ini, tetapi juga dapat berjalan dengan mudah dan juga memobilisasi kekuatan jurang. Akan tetapi sekarang kekuatan jurang di tubuhnya sebenarnya sangat lemah. Ketergantungan terbesarnya adalah memobilisasi jejak kekuatan dari jurang melalui kumpulan darah jurang yang dimurnikannya. Akan tetapi sekarang Molly benar-benar menghalangi kendalinya atas kumpulan darah jurang, dan auranya menjadi langsung berkurang. Sialan, ini tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menemukan cara untuk mentransfer kekuatan, menghancurkan kekosongan ini dan memobilisasi kekuatan Pulau Taiyin. Kata utusan suci teratai hitam. Dia terkejut dan marah, dan dia sudah membuat keputusan. Dia terguncang dan dengan suara yang keras dia melihat rune jurang yang tak terhitung jumlahnya muncul di gua-gua di sekitarnya. Seluruh gua luar angkasa mulai bergetar dan hampir hancur di tempat. Tempat ini hanyalah tempat peristirahatannya, dan Pulau Taiyin adalah tempat di mana dia telah berlatih selama bertahun-tahun. Ada banyak formasi di dalamnya, serta juga banyak bawahannya. Selama dirinya dapat menembus kekuatannya ke Pulau Taiyin, maka dia dapat memobilisasi lebih banyak kekuatan untuk bertarung melawan Kaisar Yoming dan yang lainnya.
Dengan kata lain, ketika saatnya tiba, Kaisar Yoming dan yang lainnya tidak akan lagi menargetkannya sendirian. Tetapi Pulau Taiyin, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Taiyin. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di Pulau Taiyin, segera kekuatan Taiyin pun dilepaskan. Namun begitu kekuatan Dewi Taiyin dilepaskan, Qin Chen melambaikan tangannya dengan keras dan duar. Saya melihat pilar-pilar dewa ruang angkasa tiba-tiba muncul di kehampaan di dinding batas ruang angkasa yang luas ini. Begitu pilar-pilar dewa ruang angkasa ini muncul, aura yang sangat luas menyapu mereka. Formasi langit terlarang 9 neraka. Bangkit, teriak Qin Chen. Matanya bersinar terang, jantung ruang angkasa di dunia kacau di tubuhnya langsung dirangsang olehnya, dan pilar-pilar dewa ruang angkasa beredar dengan cepat. Dalam sekejap, sebuah formasi sederhana dan megah terbentuk di antara mereka, menutupi mereka dalam sekejap. Seluruh gua ruang angkasa menekan formasi jurang yang telah disebarkan Dewi Taiyin di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ruang angkasa yang awalnya berguncang pun menjadi stabil dalam sekejap. Apa? Kata Dewi Taiyin, dia langsung merasakan bahwa kekuatannya membuatnya tidak dapat menghubungi dunia luar sama sekali. Bahkan komunikasinya dengan dunia bawah dan surga menjadi terhalang, seolah-olah dia berada dalam kehampaan yang terisolasi. Formasi langit terlarang 9 Ming, apakah kamu orang yang dicari oleh Kaisar Wu Yue dan Kaisar Yan? Kata Dewi Taiyin, dia terkejut dan nampak terkejut juga marah. Formasi langit terlarang 9 meter ini itu adalah formasi yang dimiliki oleh Kaisar Agung dunia bawah. Formasi ini secara khusus digunakan untuk menyegel ahli kaisar yang kuat, dan setelah terbentuk mustahil bagi ahli kaisar biasa untuk bisa menerobosnya. Apakah kamu mengerti? Kata Qin Chen, dia terkekeh. Alasan mengapa Qin Chen tidak pernah mengambil tindakan ketika Kaisar Agung Yoming menyerang adalah untuk menyiapkan formasi ini, dan dengan formasi ini Qin Chen akan menjadi tak terkalahkan. Qin Chen selalu membuat keputusan sebelum mengambil tindakan. Dirinya sudah siap menghadapi Dewi Taiyin kali ini, dan setelah memperhitungkan berbagai masalah dan situasi yang akan dihadapinya, Qin Chen juga berharap Dewi Taiyin akan menguasai beberapa metode jurang. Namun dirinya tetap tidak pernah menyangka bahwa ada sebuah jiwa dari suku jurang yang bersemayam di tubuh Dewi Taiyin ini. Namun untungnya, sebelum mengambil tindakan, Qin Chen sudah memutuskan untuk diam-diam mengatur formasi langit terlarang 9 meter untuk mencegah situasi yang akan muncul. Formasi ini diatur oleh 4 Kaisar Agung dunia bawah pada waktu itu, dan formasi ini dapat menyegel wilayah yang luas. Bahkan yang kuat di level 4 Kaisar Agung pun akan terperangkap oleh formasi ini. Akan ada beberapa masalah dan orang-orang seperti Dewi Taiyin dan yang lainnya yang berada di dunia bawah. Tidak peduli seberapa kuat metodenya, mustahil untuk bisa dengan mudah lolos dari blokade formasi langit terlarang Jiuming ini. Dengan formasi ini, Dewi Taiyin ini memiliki jiwa dari klan jurang yang kuat di tubuhnya, dan dia tidak akan bisa dengan mudah melarikan diri dari tempat ini. Kata Qin Chen, dia melihat ke arah sumber cahaya yang luas yang melonjak di gua-gua di sekitarnya. Energi ruang yang berfluktuasi seperti air yang mengalir, seperti perisai tak terlihat yang menghalangi semua kekosongan, dan senyum puas muncul di bibirnya. Menajamkan pisau tidak akan meleset dari si penebang kayu, dan pada saat ini dia pun mengambil tindakan. 1000 tulang, ikuti aku dan aktifkan pedang Excalibur untuk membunuh binatang buas ini. Kata Qin Chen, dia berteriak dingin. Di saat formasi langit terlarang 9 meter terbentuk, leluhur 1000 tulang dan yang lainnya di dunia kacau pun sudah dikirim ke dalam kekosongan di dalam pedang Excalibur. Hahaha, Tuan Chen, Anda akhirnya mengingat kami. Saudara-saudara, ikuti leluhur ini dan bunuh musuh untuk Tuan Chen. Kata leluhur 1000 tulang, dia meraung keras. Setelah memasuki kuil di dalam pembunuh Nisa, dia langsung menanamkan kekuatan ke pedang Excalibur dan lalu mengaktifkannya dengan kuat. Di sampingnya, leluhur hantu iblis darah, iblis tua Xuan Gui, leluhur hantu naga, iblis tua Kong Ming, leluhur buaya virtual, penguasa penjara hitam, penguasa alam jiwa, dan pria-pria kuat yang tak terhitung jumlahnya juga meraung secara serempak, berbalut pakaian dan berburu. Sumber merekanya melonjak dan duar. Di dalam pedang Excalibur, niat membunuh yang ganas seketika membumbung ke langit.
Bunuh! Di saat 1000 tulang dan yang lainnya mengaktifkan pedang Excalibur, seluruh tubuh Qingchen berubah menjadi aliran cahaya hitam dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Berhembus, seolah-olah kilat hitam menyambar. Di mata Dewi Taiyin yang ketakutan, kekosongan petir yang tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang melompat melintasi kehampaan dan muncul di depannya. Pedang tajam dengan niat membunuh yang aneh tiba-tiba muncul di depan dadanya seperti cahaya dingin yang sangat mematikan. Sangat cepat. Kecepatan serangan Qingchen kali ini lebih dari 2 kali lipat lebih cepat daripada sebelumnya, dan niat membunuh yang ganas di atas belum menembus tubuh cantik dari Dewi Taiyin. Akan tetapi itu telah membangkitkan bulu kuduknya yang lebat. Tidak, mengapa aura anak ini tiba-tiba meningkat begitu banyak? Yin Minjing, kata Dewi Taiyin, kelopak matanya melonjak liar. Dalam krisis ini, dia buru-buru memanggil Yin Minjing ke dadanya dan duar. Cermin kuno yang gelap itu mekar dalam sekejap, sinar cahaya gelap yang menyilaukan, dan sinar cahaya itu ditelan mencoba membangkitkan niat membunuh yang datang dengan paksa untuk menelannya. Qingchen mencibir dan menebaskan pedang di tangannya tanpa peduli apapun. Dengan suara yang keras di bawah desakan Qingchen, pedang Excalibur dan cermin Yinming pun saling bertabrakan. Dan dengan suara yang keras, kali ini cermin Yinming yang awalnya sekuat batu tiba-tiba mengeluarkan suara yang keras. Suara gemuruh itu benar-benar langsung terguncang oleh pedang Excalibur. Jalan Taiyin. Ekspresi Dewi Taiyin berubah drastis dan sosoknya tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, aura jalan hitam legam meledak dari tubuhnya dan langsung menyatu dengan aura di cermin Yinming. Duar. Jalan hitam di langit langsung berubah menjadi perisai dan dibawa di depan pedang Excalibur. Namun itu tidak dapat menahan niat membunuh yang mengerikan dari pedang Excalibur sama sekali. Duar, duar. Seolah-olah urat naga yang lurus terputus. Suara keras dari ruang angkasa yang bergetar pun merengek bergema. Dan cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi cermin Yinming dipantulkan oleh niat membunuh yang mengerikan dari pedang Excalibur. Pedang itu patah tepat di bawahnya. Pedang Excalibur itu memiliki niat membunuh yang ganas, seperti seekor naga yang mengejutkan sambil memotong jalan Taiyin yang tak terhitung jumlahnya. Pedang itu menghantam keras ke dada Dewi Taiyin yang cantik itu dan duar. Darah memercik. Sosok Dewi Taiyin langsung terbang keluar dan menghantam dinding batu gua di belakangnya. Dengan suara yang keras, kekosongan di belakangnya pun langsung runtuh. Tetapi dinding batu itu sebenarnya berada di formasi langit terlarang Jiuming. Di bawah kurungan itu tidak ada yang bergerak. Dia menstabilkan sosoknya dan segera menyemburkan seteguk darah. Kemudian dia melihat pedang Excalibur di tangan Qingchen dengan ngeri lalu berkata dengan ekspresi ngeri, "Senjata macam apa itu?" Cermin Yinming miliknya itu adalah harta karun tingkat kaisar dan cermin itu dicampur juga dengan jejak kekuatan jurang, akan tetapi itu sebenarnya tidak mampu menahan tebasan pedang di tangan lawan. Yang menurut Dewi Taiyin bagaimana ini mungkin? Hahaha, utusan suci teratai hitam yang kecil, senjata di tanganmu sama sekali tidak sesederhana yang kamu kira. Begitu dia berhenti sebelum dia sempat berpikir terlalu banyak, terdengar suara tawa dan duar. Kekuatan pesona yang tak terlihat menyerbu ke dalam tubuhnya. Itu adalah Kaisar Simerlah yang mengambil tindakan. Pada saat yang sama di saat Kaisar Simei mengambil tindakan, Kaisar Agung Yoming juga telah berubah menjadi sebuah langit yang hitam menyelimuti auranya yang tak berujung menekan dengan kuat. Dengan raungan aura hantu yang menakutkan seperti gunung besar, dikombinasikan dengan kekuatan formasi jiwa ilahi 4 elemen menekan tubuhnya. Seketika Dewi Taiyin menjadi kerdil dan sedikit darah tumpah lagi dari sudut mulutnya. Sialan, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat ketakutan dan marah. Tanpa restu dari kekuatan jurang, dia sudah kurus kering dan tidak dapat menopang dirinya sendiri di bawah serangan gabungan Qingchen dan yang lainnya. Utusan suci teratai hitam, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Dewi Taiyin, dia dengan cemas mengirimkan pesan. Sialan, itu semua gara-gara anak itu. Utusan suci teratai hitam tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap Molly. Pada saat ini Molly benar-benar terbungkus di dalam kolam darah gelap, dan karena keberadaan Molly di sana, dirinya masih tidak dapat memiliki kendali atas kolam darah jurang itu. Kita harus menemukan cara, kata utusan suci teratai hitam. Dan kemudian dia tiba-tiba menatap Qingchen dengan sedikit rasa dingin di matanya.
Dengan sekilas dia bisa tahu bahwa Qin-Chen adalah inti sebenarnya di antara orang-orang di depannya. Selama dirinya bisa menangkap Qin-Chen, maka situasinya bisa dibalikan.